selamat pagi, good morning, ciao an. Bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh kelas 6. Hari ini kita akan membahas tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, pembelajaran kita hari ini diambil dari buku sumber Pulpena 6D dan buku tematik tema 5 bersama Miss Nopi. Muatan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 2. Yang pertama adalah muatan pembelajaran PPKN. Yang kedua adalah SPDP. Oke, kita masuk ke muatan pembelajaran yang pertama. Muatan pembelajaran yang pertama adalah muatan PPKN, KD.3 dan 4.3. Tujuan pembelajaran PPKN adalah siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Antar pemilik usaha harus saling menghargai dan menghormati agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kebutuhan terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Misalnya, kerjasama yang dilakukan pemilik wirausaha pedagang bakso. Pedagang bakso membutuhkan pedagang daging untuk menyuplai bahan baku pembuatan bakso. Daging yang diperoleh kemudian diolah menjadi bakso. Berbagai contoh keberagaman wirausaha. Contoh keberagaman wirausaha antara lain usaha rumahan, berjualan makanan kecil, bertoko, bengkel, warung nasi, beternak, berkebun, pedagang bakso, dan budidaya lele. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupannya. Ada yang bekerja dengan orang lain, ada juga yang membuka wirausaha sendiri. Oleh karena itu, orang yang berwirausaha harus memiliki sikap-sikap dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Nah, sikap-sikap yang harus dimiliki pemilik wirausaha antara lain saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha, bekerja keras untuk memajukan usahanya secara baik, melakukan persaingan sehat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan, tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain, selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Oke, kita masuk ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu SPDP, KD 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame yang ada di sekitar secara tepat. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Nah, sekarang apa itu reklame? Mari kita pelajari. Di tema sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang reklame. Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Tujuan reklame adalah agar barang atau jasa tersebut dikenal oleh masyarakat. Nah, sekarang perhatikan contoh reklame. Contoh reklame antara lain yang pertama iklan, 2 spanduk, 3 poster, 4 brosur, 5 embalase, 6 baliho, 7 banner. Sekarang coba perhatikan. Tahukah kamu apakah gambar di bawah ini? Ya, gambar di bawah ini adalah gambar reklame berupa brosur. Nah, sekarang coba anak-anak Miss perhatikan. Di sini ada 2 gambar yang Miss tampilkan. Gambar yang pertama adalah brosur
Dan yang kedua adalah selebaran. Kedua gambar ini tentunya kita biasa melihatnya di kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita identifikasi kedua gambar berikut ini. Oke, kita sudah mengidentifikasi kedua gambar reklame di atas. Nah, sekarang jawablah beberapa pertanyaan yang akan Miss ajukan. Apa yang kamu amati dari reklame di atas? Ya, betul. Reklame di atas menyajikan informasi mengenai pasta gigi Puskorden dan selebaran lomba kreasi TPA. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas? Ya, tentunya anak-anak Miss pernah melihatnya. Pertanyaan ketiga, apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Jawabannya, reklame pertama menawarkan kepada masyarakat tentang produk pasta gigi. Sedangkan reklame yang kedua menjanjikan informasi tentang lomba kreasi TPA. Nah, sekarang dari hasil pengamatan kita, tulis kesimpulanmu tentang reklame. Oke, kita sama-sama identifikasi ya. Jawabannya, reklame adalah alat untuk menawarkan atau mempromosikan, memperkenalkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Nah, Miss di sini punya satu gambar. Gambar di sini juga termasuk ke dalam reklame. Oke, pasti anak-anak Miss masih ingat ya, karena di tema sebelumnya kita sudah pernah bahas. Gambar tersebut termasuk reklame berupa brosur. Oke. Brosur terdiri dari 3 macam, yaitu brosur tanpa lipat, yang kedua brosur lipat 2, dan yang ketiga brosur lipat 3. Gambar di samping termasuk ke dalam macam brosur lipat 2. Brosur pada gambar di samping juga ya, di situ adalah mempromosikan tentang sekolah. Baik, materi kita sudah selesai. Oke, kita masuk ke dalam tugas. Silakan anak-anak Miss kerjakan soal latihan subtema 1 muatan PPKN dan SPDP halaman 117 sampai dengan 118 masing-masing nomor 1 sampai dengan 3. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis 5 November 2020. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak Miss yang sudah menyimak materi kita dengan baik. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Bye-bye.